Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin ngajak Anda untuk membaca beberapa ayat yang terambil dari doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan menyelesaikan akan karya penebusannya di atas kayu salib. Saudara, doa yang tertulis di dalam Yohanes 17 ini merupakan gambaran dari isi hati dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita meneliti dengan seksama dan mengizinkan Roh Kudus menjelaskan, menerangi akan mata hati kita, maka kita akan temukan perkara-perkara yang sangat mulia, sangat indah dari doa Tuhan Yesus tersebut. Saya akan bacakan, saudaraku, mulai ayat yang ke-21 dari Yohanes 17. Ini sebagian saja, saudaraku. Kalau saudara baca semuanya sangat indah sekali. Supaya mereka semua, artinya kita, murid-murid Tuhan, menjadi satu. Jadi kerinduan Tuhan supaya kita menjadi satu. Itu ada di dalam doa Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, bukankah ada amanat agung yang harus kita emban, yang harus kita pikul, yaitu kita memberitakan akan Kristus Yesus Juru Selamat dunia, penebus dosa manusia, yaitu berita Injil atau kabar baik itu. Nah, kita memberitakan bahwa Yesus itu datang dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah inti dari berita Injil. Tetapi dunia akan percaya, menurut ayat 21 menjadi doa Tuhan Yesus ini. Dunia itu akan percaya bahwa Bapa mengutus Yesus Kristus putranya untuk supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal, itu hanya akan terjadi ketika kita menjadi satu. Umat Tuhan menjadi satu, sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus satu adanya. Dalam ya, saudaraku ya, doa dari Tuhan ini dalam sekali, tetapi juga sangat mulia, dalam arti kita ini siapa sih? Kita ini manusia brengsek, kita ini manusia berdosa, kita ini manusia ya sampah lah yang dibungkut oleh Tuhan karena kasih anugerahnya. Kita dijadikan anak-anak Allah hanya karena kasih karunia-Nya dan karena kita percaya, kita menerima Dia. Maka dikatakan Tuhan itu merindukan supaya kita semua menjadi satu, antar umat Tuhan, semua umat tebusan ini jadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus satu. Kemudian dikatakan agar mereka juga di dalam kita. Jadi kesatuan Bapa, Putra, Tuhan ingin umatnya, umat tebusannya satu di dalam Bapa dan Anak. Wow. Dan itulah yang nanti akan membuat dunia percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Juru Selamat yang diutus oleh Bapa, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu ayat 21, saudaraku. Saya ulangi ya, 21 ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, kata Yesus kepada Bapa, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi Tuhan itu memberi pada kita kemuliaan melalui Roh Kudus, ya Dia berikan kemuliaan itu yang Engkau berikan kepadaku. Jadi kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Yesus Sang Putra itu diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan, umat tebusan.
murid-murid Kristus, milik kepunyaan Kristus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, kemuliaan, kegemilangan, itulah yang akan membuat umat Tuhan menjadi satu. Dan kemuliaan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Saudara, ini isi hati Tuhan. Apakah sudah tergenapi? Belum. Tapi kita percaya dan kita doakan. Seperti doamu Tuhan Yesus. Biar kiranya kami sedang berjalan dan menuju kegenapan dari apa yang kau doakan. Jadi satu, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan dunia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat yang ke-23. Aku di dalam mereka. Jadi Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, umatnya. Dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi kesatuan kita itu adalah kesatuan di dalam Kristus, dan Kristus di dalam Bapa, dan kita di dalam Bapa dan Putra. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, diulang lagi saudaraku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi sama seperti kasih Bapa kepada Yesus, demikian kasih Bapa kepada kita sekaliannya. Nah, kemudian ayat 24, saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ayat ini, dan ini kiranya menjadi perenungan kita, ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, Saudaraku, saat ini Tuhan Yesus ada di surga, ya. Tetapi Tuhan di dalam karyanya melalui kuasa Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kristus itu, dia tetap bekerja. Dan dia ingin supaya dimanapun aku berada, kata Tuhan, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus berdoa, dan ini merupakan isi hati dari Tuhan, kerinduan dari Tuhan, yaitu supaya kita, umatnya, bukan diberkati, kemudian sukses, kemudian menjadi hebat, tidak. Itu ada, tapi bukan itu. Tapi tujuan utama dari Tuhan itu supaya di mana dia berada, kita juga berada. Artinya kita lekat dengan Tuhan Yesus. Kita nempel, kita selalu dekat dengan dia. Dan tentunya ketika Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya, kita ada di sana. Tuhan sedang melawat akan umat manusia melalui karya Roh Kudus yang luar biasa. Kita ada di sana. Itu maunya Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita ada di sana. Kita ikut bekerja bersama dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama. Dalam perumpamaan pokok anggur yang benar itu udah jelas ya, kita ini adalah ranting yang harus lengket, melekat erat, tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Dan di sanalah kita beroleh kehidupan dan kita akan berbuah banyak. Saudaraku, itu semua akan menuju pada apa yang Tuhan katakan, agar mereka memandang kemuliaanku. Jadi kemuliaan Tuhan Yesus itu akan kita lihat ketika kita ini ada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ya, jadi bukan nanti, saudaraku, kalau kita udah selesai tugas kita bersama dengan Tuhan. Sekarang ini Tuhan merindukan. Jadi kalau Tuhan merindukan, ayo kita jawab kerinduan Tuhan. Bangun tidur kita berkata, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau, aku ingin lekat dengan Engkau senantiasa. Saya akan bacakan, saudaraku, akan kata-kata dari Tuhan Yesus ya tentang murid-murid ya. Ada di Yohanes 12, ini menambah saja. Ayat yang ke-26, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, saudaraku, bukankah kita pelayan-pelayan Kristus ya, kita melayani Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, Bapa itu hormat kepada orang-orang yang melayani Kristus. Dan barang siapa melayani Kristus, dia harus berada di mana Kristus ada. Biar ini menjadi doa kita setiap hari, saudara. Tuhan Yesus, di mana Engkau ada, aku mau ada. Karena aku di dalammu, Engkau di dalamku. Aku adalah ranting yang pada Engkau pokok anggur yang benar. Dan aku di dalammu, Engkau di dalamku. Dan kami tinggal di dalam Engkau dan Bapa. Dan itu merupakan kerinduan di mana pada saatnya kami akan memandang kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati.